Om Swastiastu, Tabe Salamat Nalatai, salam sujud karena melempah. Perkenalkan, nama saya Lenti Ratnasari, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 6. Di sini saya akan membuat video penyuluhan. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hindu. Penyuluhan ini berjudul Perkawinan Usia Muda, atau yang sering disebut yaitu pernikahan di usia dini. Perkawinan usia muda atau perkawinan usia dini adalah perkawinan yang terjadi pada perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang kita, yaitu batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut agama, pernikahan adalah sebelum seorang balik. Kemudian, pernikahan dini biasanya terjadi karena faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua yaitu para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi seorang anak perempuan, dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Yang ketiga itu hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur dan kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang kemungkinan yang tidak bisa dikontrol dan membuat kehamilan di luar nikah. Dan yang selanjutnya yaitu diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami dan istri. Dengan kondisi seperti orang tua, anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya. Karena menurut orang tua, anaknya bahwa mereka sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib bagi keluarga. Yang selanjutnya itu hamil di luar nikah. Itu merupakan faktor yang terjadi saat perkawinan di usia dini tersebut. Kemudian, dampak dari perkawinan usia muda ini atau yang disebut pernikahan dini memiliki dampak biologis, yaitu anak secara biologis atau alat-alat reproduksinya masih menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan menjadi trauma, robekan yang luar jenis infeksi, akan membahayakan organ reproduksinya, sampai membahayakan jiwa anak tersebut. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar. Yang kedua yaitu dampak biologis. Dampak ini secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak-hak anak untuk memperbolehkan pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya,
serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan masyarakat. Patriarki yang bias gender, yang mendapatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk agama Islam, Hindu, dan seluruh agama yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Di bidang pendidikan, perkawinan dini mengakibatkan anak-anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5-6% anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin. Kita akan masuk pada cara pencegahan perkawinan usia muda atau pernikahan dini. Yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan lebih tinggi, atau orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya agar bisa melanjutkan sekolah. Yang kedua yaitu pekerjaan atau penampungan tenaga kerja perempuan. Biasanya anak-anak kalau putus sekolah atau putus sekolah mereka akan menganggur. Jadi pemerintah harus memperluaskan lapangan pekerjaan agar mereka bisa bekerja. Yang ketiga yaitu peningkatan penekanan kesehatan dan pendidikan seks KB pada remaja. Seperti pembelajaran. Hal yang ketiga ini seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di sekolah seperti FIKR, Palang Remaja, dan lain-lain. Ini bisa membantu untuk peningkatan penerangan tentang bahayanya seks bebas dan lain-lain. Yang keempat yaitu menyebarluaskan NKBBS. Yang kelima yaitu peningkatan usaha kesehatan remaja dan persiapan perkawinan dengan konseling. Masuk pada pemecahan masalah perkawinan usia muda atau perkawinan dini. Usia perkawinan yang baik menurut undang-undang adalah di atas 20 tahun. Diberikan penyuluhan bahwa usia muda belum mampu membebani keterampilan fisik untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Diberikan penjelasan juga bahwa sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya, belum siap untuk bertanggung jawab. Pendewasaan usia perkawinan dengan usaha memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Diberikan penyuluhan dalam perkawinan usia muda, kesuburan sangat tinggi. Pasang poster dan memberikan leaflet yang memberikan perkawinan usia muda kemandirian masih rendah dan menyebabkan tingginya angka perceraian. Kemudian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahih.